Anakku dan menantuku membawaku untuk pertama kalinya ke Hotel Bintang 5. Kami menginap sepanjang akhir pekan. Tetapi kemudian ia berkata, "Terima kasih atas inapannya, Ibu," lalu kabur begitu saja, meninggalkanku tanpa uang sepeser pun untuk membayar tagihan. Tiba-tiba, seorang resepsionis yang sudah tua keluar dari balik meja dan bertanya, "Apakah kamu putri dari Bapak Marcos? Saya bekerja untuk ayahmu selama 33 tahun. Sebelum beliau meninggal, ia berkata padaku, 'Serahkan amplop ini kepada putriku saat kamu melihatnya.' Ketika aku membuka amplop itu, aku tercekat tak bisa berkata-kata, karena anakku ternyata sudah merencanakan semua ini sejak awal, dan apa yang aku temukan di dalamnya mengubah hidupku untuk selamanya. Izinkan aku bercerita tentang bagaimana aku sampai pada momen mengerikan itu. 2 minggu lalu, Arman meneleponku dengan suara yang belum pernah kudengar sejak ia masih kecil. Gembira, hangat, seolah-olah ia benar-benar peduli. "Ibu, aku ingin mengajak ibu ke suatu tempat istimewa. Rina dan aku ingin berterima kasih atas semua yang ibu lakukan untuk kami." Tanganku gemetar memegang telepon. 66 tahun hidup, bekerja tanpa henti, membesarkan laki-laki itu dengan tanganku sendiri yang sudah renta, dan tidak pernah aku mendengar kata-kata seperti itu keluar dari mulutnya. "Aku sudah memesan hotel yang luar biasa. Bintang 5, katanya. Ibu akan mendapatkan kamar suite sendiri. Ada spa, restoran mewah. Semuanya sudah termasuk. Ini hadiah untuk ibu. Ibu pantas mendapatkannya." Aku memejamkan mata dan air mata menetes begitu saja. Aku berpikir bahwa akhirnya, setelah bertahun-tahun berkorban, melalui malam-malam tanpa tidur membersihkan rumah orang lain, dengan lutut yang sakit karena mengepel lantai demi membiayai sekolahnya, anakku melihatku. Ia menghargaiku. Ia mencintaiku. Betapa bodohnya aku. Jumat pagi, Arman dan Rina menjemputku dengan mobil hitam mengkilap. Rina mengenakan gaun warna sampanye yang mungkin harganya lebih mahal dari biaya kontrak rumahku selama 3 bulan. Arman memakai kacamata hitam mahal dan senyum sempurna yang selalu ia tunjukkan ketika ia menginginkan sesuatu. Tapi aku tidak tahu saat itu. Aku hanya melihat anakku, sukses, gagah, dan akhirnya bangga pada ibunya. Hotel itu seperti istana. Pilar-pilar marmer yang menjulang tinggi, lantai yang begitu mengilap sehingga aku bisa melihat bayanganku sendiri, lampu kristal yang seolah menghujani cahaya keemasan. Aroma melati dan kayu mahal menyebar di udara. Aku belum pernah menginjakan kaki di tempat seperti itu. Aku merasa kecil, tidak pada tempatnya, dengan gaun koklat tuaku dan sepatuku yang usang. Tapi Arman memegang lenganku dan berbisik, "Tenang, Ibu. Di sini, Ibu sama pentingnya dengan siapapun." Rina tersenyum di sampingku, sempurna, dengan riasan seperti model majalah. "Siti, Ibu akan suka suite ini," katanya. Pemandangannya ke taman. Ada bak mandi air panas, semuanya. Suaranya semanis madu beracun, tapi aku tidak tahu. Aku hanya merasakan syukur, kebahagiaan, perasaan hangat di dada, berpikir bahwa mungkin, hanya mungkin, hidupku akhirnya membaik. Suite itu lebih besar dari seluruh rumah kontrakanku. Tempat tidur besar dengan spray putih yang terasa seperti awan. Jendela raksasa menghadap taman penuh bunga merah dan kuning. Sofa krem tempat 3 orang bisa tidur. Dan kamar mandinya, astaga, kamar mandinya berubin warna mutiara, cermin dengan lampu keemasan, handuk yang begitu lembut sampai membuatku ingin menangis. Aku duduk di tempat tidur dan menyentuh spray dengan tangan gemetar. Ini nyata. Anakku membawaku ke sini. Ia mencintaiku. Akhir pekan itu terasa seperti mimpi. Sarapan dengan buah-buahan eksotis yang belum pernah kucoba. Makan di restoran tempat para pelayan memperlakukanku seperti seorang ratu. Arman memesan minuman anggur. Rina tertawa dengan tawa renyah itu, dan aku merasa menjadi bagian dari sesuatu yang indah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, aku tidak memikirkan utang, tagihan, atau rasa sakit di punggungku. Yang ada hanyalah momen kedamaian palsu itu. Sabtu malam, kami makan malam di teras hotel. Lampu-lampu kota bersinar di kejauhan seperti bintang-bintang jatuh. Arman mengangkat gelasnya dan berkata, "Untuk ibu, untuk semua yang ibu korbankan untukku." Rina bertepuk tangan. Aku menangis. Kami bersulang.
Dan saat minuman manis itu mengalir di tenggorokanku, aku tidak tahu bahwa aku sedang menelan kehancuranku sendiri. Minggu pagi, Arman memintaku turun ke lobi pukul 11. Kita akan check out bersama, Bu. Tenang saja. Aku turun tepat waktu, dengan koper kecil dan hati penuh. Dia dan Rina sudah di sana, berbicara dengan resepsionis berambut pirang. Aku mendekat sambil tersenyum. Arman melihatku, memelukku erat, dan berbisik, "Terima kasih atas inapannya, Ibu. Ini akhir pekan yang tak terlupakan." Lalu ia meletakkan tagihan di tanganku. $11.000, katanya. Dan ia pergi. Mereka berjalan perlahan, seolah sedang berjalan-jalan di taman. Arman dengan tangan di saku, Rina dengan tas bermerek tergantung di bahunya. Keduanya tertawa pelan, saling berbisik di telinga. Aku melihat mereka melewati pintu kaca hotel, masuk ke mobil hitam mengkilap itu, dan menghilang di antara lalu lintas pagi. Begitu saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, seolah-olah aku bukan ibunya. Seolah-olah 3 hari terakhir itu tidak pernah ada. Kakiku lemas. Kertas tagihan di tanganku bergetar begitu hebat hingga angka-angkanya tampak buram. $11.000. 11.000. Aku menghasilkan $800 sebulan dari membersihkan rumah. $11.000 itu lebih dari setahun hidupku bekerja sampai punggungku patah. Dan anakku tahu itu. Ia tahu persis berapa penghasilanku, berapa yang aku miliki, berapa yang tidak aku miliki. Ia tahu bahwa aku tidak bisa membayarnya. Tidak akan pernah bisa. Resepsionis berambut pirang itu berdeham pelan dari balik meja. "Ibu, akan dibayar tunai atau dengan kartu?" Suaranya ramah, profesional, tetapi ada sesuatu di matanya. Kasihan. Ia menyaksikan penghinaanku secara langsung dan berusaha bersikap sopan. Aku membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Hanya napas tertahan, seolah seseorang menendang perutku. Di sekelilingku, lobi tetap hidup. Pasangan muda tertawa di dekat air mancur marmer. Seorang pria berjas berbicara di telepon dalam bahasa Inggris, sambil menggerakkan tangan kirinya. Sebuah keluarga dengan anak-anak kecil menyeret koper menuju lift. Semua menjalani kehidupan normal mereka sementara hidupku hancur berkeping-keping di depan mereka. Aku merasakan panas di pipiku. Penghinaan murni menyebar di dalam diriku seperti api cair. Saya tidak punya. Kata-kata itu keluar terputus-putus, hanya bisikan. Resepsionis itu menundukkan kepala, menunggu. Kuku jarinya yang berwarna merah muda mengetuk-ngetuk keyboard dengan lembut. "Ibu, jika ada masalah, saya bisa memanggil manajer." "Masalah?" Kata yang begitu kecil untuk menggambarkan jurang tempat aku baru saja jatuh. Anakku meninggalkanku di hotel mewah tanpa cara untuk membayar. Ia telah memanfaatkanku. Ia membawaku ke sini, tahu persis apa yang akan ia lakukan, merencanakannya, menikmatinya. Air mata mulai menetes tanpa izin. Tebal, panas, dipenuhi amarah dan rasa malu. Para tamu mulai melihat ke arahku. Beberapa dengan rasa ingin tahu, yang lain cepat-cepat membuang muka, malu menyaksikan sesuatu yang begitu pribadi dan menyakitkan. Resepsionis itu menjadi gugup. "Ibu, tolong tenang. Kami akan menyelesaikan ini." Tapi suaranya terdengar kosong. Tidak ada solusi. Aku tidak punya $11.000. Aku bahkan tidak punya 1.000. Aku hampir tidak punya cukup uang untuk ongkos bus kembali ke rumah. Tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki yang pelan, menyeret di atas marmer. Langkah kaki seseorang yang sudah tua. Aku mendongak dengan mata basah dan melihat seorang wanita tua keluar dari balik meja. Usianya pasti lebih dari 80 tahun. Rambutnya benar-benar putih, diikat menjadi cepol, kerutan dalam yang menceritakan kisah puluhan tahun, dan mata berwarna madu yang menatapku dengan intensitas aneh. Ia mengenakan seragam hotel, tetapi miliknya berbeda, lebih tua, seolah ia sudah memakai kain yang sama selama 30 tahun. Ia mendekatiku dengan langkah pendek tapi mantap. Resepsionis berambut pirang itu menatapnya dengan terkejut. "Emilia, ibu tidak perlu." Tapi wanita tua itu mengangkat tangan yang keriput, membungkamnya. "Emilia." Nama itu tidak berarti apa-apa bagiku saat itu. Wanita tua itu berhenti di depanku, begitu dekat hingga aku bisa mencium parfumnya yang lembut beraroma lavender dan waktu. Ia mengamati wajahku seolah sedang mencari sesuatu yang spesifik.
Matanya menyapu fitur wajahku dengan campuran keheranan dan kesedihan. Apakah kamu putri dari Bapak Marcos? Suaranya serak tapi tegas. Pertanyaan itu menghantamku seperti tinju di dada. Marcos, ayahku. Lebih dari 30 tahun tidak ada yang menyebut nama itu di depanku. Ia meninggal ketika aku berusia 35 tahun, meninggalkanku sendirian dengan seorang anak kecil dan tanpa warisan. Hanya kenangan samar tentang pria serius yang bekerja terlalu keras dan sedikit bicara. Ya, saya putrinya. Suaraku keluar serak, bingung. Bagaimana wanita ini tahu siapa ayahku? Emilia memejamkan mata sejenak, seolah menahan emosi yang luar biasa. Kemudian ia membukanya, dan setetes air mata mengalir di pipinya yang keriput. Saya bekerja untuk ayahmu selama 33 tahun, sejak saya berusia 20 tahun sampai hari ia meninggal. Lobi seolah membeku. Suara-suara menjadi jauh. Hanya ada kami berdua dalam momen yang tertahan itu. Ayahmu adalah pria yang hebat. Sulit, menuntut, tetapi hebat. Saya adalah pekerja rumah tangga di rumahnya, katanya. Saya membersihkan, memasak, menjaga barang-barangnya, suaranya bergetar di setiap kata, membawa beban yang tidak aku mengerti. Sebelum beliau meninggal, ia memanggil saya ke tempat tidurnya. Beliau sakit keras. Hampir tidak bisa bicara. Ia memegang tangan saya dan mengatakan sesuatu yang tidak pernah saya lupakan. And quote to do's. Emilia merogoh saku seragamnya dan mengeluarkan amplop kuning kecoklatan, terlipat, usang karena dimakan waktu. Sudut-sudutnya robek. Tinta di bagian depannya hampir terhapus. Tetapi di sana, dengan tulisan tangan yang gemetar, ada namaku, Siti. Ia berkata padaku, Emilia, suatu hari putriku akan datang ke sini. Dia akan sendirian. Dia akan tersesat. Ketika kamu melihatnya, serahkan ini padanya. Ini satu-satunya yang bisa kuberikan padanya sekarang. Ia mengulurkan amplop itu padaku dengan tangan gemetar. Aku menatapnya tanpa berani menyentuhnya. Dia tahu saya akan bekerja di sini. Dia meminta saya direkrut di hotel ini 30 tahun yang lalu. Dia memintaku menunggu, bahwa suatu hari kamu akan datang. Dan disinilah kamu, katanya. Suaranya pecah sepenuhnya. Setelah 33 tahun, saya akhirnya bisa menunaikan janji saya. Aku mengambil amplop itu dengan jari-jari kaku. Rasanya berat. Ada sesuatu yang padat di dalamnya. Sesuatu selain kertas. Aku membukanya perlahan, merasakan setiap detik meregang seperti karet panas. Di dalamnya ada surat terlipat dan kunci tua berkarat. Kunci itu memiliki nomor terukir, 447, dan tergantung padanya selembar label kulit kecil dengan alamat yang ditulis tangan. Aku membuka lipatan surat itu. Tulisan tangan ayahku. Tulisan miring yang kuingat dari beberapa kali ia menandatangani dokumen di rumah. Kata-kata itu menghantamku seperti batu. Siti, jika kamu membaca ini, itu karena kamu akhirnya menemukan bahwa tidak ada apapun dalam keluarga kita yang seperti kelihatannya. Maafkan aku atas rahasia-rahasia itu. Maafkan aku karena meninggalkanmu tanpa penjelasan. Kunci ini membuka brankas di alamat yang akan Emilia berikan padamu. Di dalamnya kamu akan menemukan kebenaran tentang siapa aku sebenarnya, dan tentang siapa dirimu. Pergi sendiri. Percayalah hanya pada dirimu sendiri. Ayahmu, Marcos. I can empathize. Aku membaca surat itu 3 kali berturut-turut, tetapi kata-katanya tetap tidak masuk akal. Rahasia. Kebenaran. Siapa aku sebenarnya? Setiap kalimat adalah teka-teki yang diselimuti kabut. Ayahku adalah pria pendiam, pekerja keras, yang pergi pagi dan pulang malam. Ia tidak pernah membicarakan pekerjaannya. Ia tidak pernah berbagi apapun yang bersifat pribadi. Ketika ia meninggal, aku mengharapkan warisan kecil, sesuatu yang akan membantuku membesarkan Arman. Tetapi tidak ada apa-apa. Hanya utang yang harus kubayar dengan menjual sedikit perabotan yang tersisa. Dan sekarang, 30 tahun kemudian, sebuah kunci berkarat dan surat yang memberitahuku bahwa semuanya adalah kebohongan. Aku mendongak ke arah Emilia. Ia mengamatiku dengan mata berwarna madu yang dipenuhi sesuatu yang tampak seperti kepanikan bercampur dengan urgensi. Apa yang ada di brankas itu? Suaraku terdengar lebih keras dari yang kuduga, memecah keheningan tebal di sekitar kami. Emilia menggelengkan kepalanya perlahan. Saya tidak tahu. Ayahmu tidak pernah memberitahuku.
Ia hanya memintaku menyerahkan ini padamu ketika aku melihatmu tersesat dan sendirian. Dan disinilah kamu. Aku melihat lagi label kulit yang tergantung pada kunci. Alamatnya tertulis dengan tinta hitam yang hampir terhapus. Jalan Industri 447, Gudang 12, Zona Timur. Aku tahu daerah itu. Itu adalah daerah kota yang ditinggalkan. Penuh dengan gudang-gudang tua dan jalanan rusak tempat tidak ada yang pergi setelah senja. Tempat gelap, terlupakan, sempurna untuk menyembunyikan rahasia yang tidak ingin ditemukan siapapun. Ibu. Dan tagihan hotelnya. Suara resepsionis berambut pirang itu tiba-tiba menarikku kembali ke kenyataan. Ia masih berdiri di sana, memegang kertas dengan $11.000 yang tidak bisa kubayar. Penghinaan kembali menghantamku, tetapi sekarang ada sesuatu yang lain. Amarah dingin dan tajam yang tumbuh di dadaku seperti es yang menusuk. Anakku telah melakukan ini padaku. Ia membawaku ke sini, tahu persis apa yang akan terjadi. Merencanakannya. Emilia berbalik menghadap resepsionis itu dengan otoritas yang tidak kuduga dari seseorang setua dirinya. Saya yang akan mengurus tagihan ibu ini. Masukkan atas nama saya. Saya akan membayarnya dengan gaji saya, katanya. Resepsionis itu membuka mulut untuk memprotes. Tetapi Emilia membungkamnya dengan tatapan mata. Ayahmu menyelamatkan hidup saya lebih dari yang bisa saya hitung. Ini adalah hal terkecil yang bisa saya lakukan untuk putrinya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kata-kata tersangkut di tenggorokanku. Wanita ini, orang asing yang telah menyimpan rahasia selama 3 dekade, membayar utangku. Utang yang diciptakan oleh anakku sendiri untuk menghancurkanku. Saya tidak bisa menerima ini, kataku. Emilia menggenggam tanganku, yang keriput dan dingin. Ya, kamu bisa, dan kamu akan melakukannya. Tapi pertama, kamu harus pergi ke alamat itu. Kamu harus membuka brankas itu. Dan kamu akan menemukan mengapa anakmu melakukan apa yang ia lakukan, katanya. Kata-katanya membuat darahku membeku. Apa maksud ibu? Tanyaku. Emilia menggenggam tanganku dengan kekuatan yang mengejutkan. Ayahmu menceritakan beberapa hal padaku sebelum dia meninggal. Hal-hal tentang keluargamu. Tentang rahasia yang dia simpan seumur hidupnya. Dan dia bilang padaku bahwa suatu hari, seseorang akan datang mencari kebenaran itu. Seseorang dari darahmu. Tapi saya tidak menyangka kamu yang akan membutuhkannya. Saya berharap itu orang lain. Rasa dingin merambat di punggungku. Siapa lagi yang tahu tentang ini? Tanyaku. Emilia melepaskan tanganku dan mundur selangkah. Seolah mengatakan hal berikutnya membutuhkan upaya fisik. Anakmu datang ke sini 6 bulan lalu. Dia bertanya tentang saya. Dia bilang dia sedang meneliti kehidupan kakeknya untuk proyek keluarga. Saya bilang padanya bahwa saya pernah bekerja untuk Bapak Marcos, bahwa saya mengenalnya dengan baik. Dia mengajukan banyak pertanyaan. Terlalu banyak. Tentang properti, tentang uang, tentang warisan. Dunia terasa miring di bawah kakiku. Arman pernah ke sini. Ia berbicara dengan Emilia. Ia meneliti ayahku. 6 bulan lalu, 6 bulan merencanakan ini. Merencanakan untuk membawaku ke sini. Menghinaku, meninggalkanku tanpa apa-apa. Tapi mengapa? Apa yang dia temukan yang tidak aku ketahui? Apa yang ibu katakan padanya? Suaraku hampir tidak terdengar, bergetar. Emilia menundukkan pandangannya, malu. Saya bilang padanya bahwa ayahmu punya properti. Bahwa ia meninggalkan hal-hal yang belum terselesaikan. Saya tidak memberinya detail, tapi itu sudah cukup. Saya melihat matanya berbinar, keserakahan murni, dan saya tahu saya telah melakukan kesalahan. Aku merasa mual. Anakku datang ke sini, memanipulasi wanita tua ini untuk mendapatkan informasi, dan kemudian merancang semua ini. Perjalanan ke hotel, kemewahan, senyum palsu. Semuanya untuk meninggalkanku dalam kehancuran sementara ia mencari apa yang telah disembunyikan ayahku. Saya harus pergi ke brankas itu. Kata-kata itu keluar dengan tegas, dipenuhi tekad yang tidak kusangka kumiliki. Emilia mengangguk perlahan. Pergi sekarang, sebelum dia sampai di sana lebih dulu. Karena jika Arman tahu di mana itu, dia tidak akan meninggalkan apapun untukmu. Aku keluar dari hotel seperti orang yang sedang berjalan dalam tidur, dengan kunci digenggam erat di tinjuku sampai logam itu menggores kulitku. Matahari tengah hari menyengat wajahku,
membutakanku sejenak. Kota terus bergerak, tidak peduli dengan rasa sakitku. Mobil-mobil melaju kencang, orang-orang berjalan terburu-buru, pedagang kaki lima meneriakkan dagangan mereka. Dan aku berdiri di sana, berpegangan pada kunci berkarat dan kebenaran yang masih belum aku mengerti. Aku naik bus menuju zona timur. Perjalanan itu memakan waktu hampir 1 jam. Aku duduk di dekat jendela, melihat bagaimana kota berubah dari bangunan bersih dan modern menjadi konstruksi tua dengan grafiti dan jendela pecah. Jalanan menjadi lebih sempit, lebih kotor, lebih berbahaya. Ketika aku sampai di halte, matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan jingga dan ungu tua. Jalan Industri 447 persis seperti yang kuingat dari puluhan tahun yang lalu. Deretan tak berujung gudang logam berkarat, dengan pintu yang lapuk dan gembok besar, beberapa memiliki jendela pecah. Yang lain tertutup rapat. Gulma tumbuh di antara retakan trotoar. Sampah menumpuk di sudut-sudut. Keheningan terasa berat, hanya dipecahkan oleh suara anjing menggonggong di kejauhan. Aku berjalan perlahan, menghitung angka di pintu. Gudang 8, gudang 9, gudang 10. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku bisa merasakannya di tenggorokanku. Akhirnya aku tiba. Gudang 12. Pintu logam berwarna abu-abu gelap, lebih tinggi dariku, dengan gembok besar yang sepertinya tidak tersentuh selama puluhan tahun. Jaring laba-laba tebal tergantung di sudut-sudut. Debu menutupi setiap sentimeter. Aku mengeluarkan kunci dari sakuku. Tanganku gemetar begitu hebat sehingga aku butuh 3 kali percobaan untuk memasukkannya ke gembok. Ketika akhirnya masuk, logam itu berderit dengan suara melengking yang membuat bulu kuduku merinding. Aku memutar kunci perlahan. Gembok terbuka dengan bunyi klik kering yang bergema dalam keheningan. Aku melepaskan gembok itu dan menjatuhkannya ke lantai. Lalu, dengan kedua tangan, aku mendorong pintu. Pintu terbuka perlahan, melengking seolah menjerit kesakitan. Hembusan udara dingin dan lembab keluar dari dalam, membawa serta bau apek, logam berkarat, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang tua. Sesuatu yang telah menunggu untuk ditemukan selama 30 tahun. Aku melihat ke dalam. Gelap total. Hanya bayangan yang menari dalam temaram. Aku mencari ponselku, menyalakan senter, dan mengambil langkah pertama menuju kebenaran yang telah dikubur ayahku. Dan apa yang kulihat di dalam membuatku mengerti bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Cahaya senter ponselku memotong kegelapan dalam sorotan goyah yang hampir tidak menerangi 2 meter di depan. Bagian dalam gudang berbau seperti ditinggalkan, seperti tahun-tahun keheningan yang terakumulasi di antara dinding logam dingin. Langkah kakiku bergema melawan lantai beton yang retak, setiap gema berlipat ganda hingga menjadi bisikan hantu. Aku maju perlahan, menyapu setiap sudut dengan cahaya, setiap bayangan yang seolah bergerak. Ruangan itu lebih besar dari yang kubayangkan. Sekitar 20 meter panjangnya, mungkin 10 meter lebarnya. Dindingnya ditutupi rak-rak logam berkarat, penuh dengan kotak kardus yang membusuk karena kelembapan. Beberapa telah roboh, menumpahkan isinya ke lantai, kertas-kertas kuning, folder yang hancur, foto-foto buram. Di tengah gudang ada meja kayu tua, tertutup debu yang begitu tebal hingga tampak seperti beludru abu-abu. Dan di atas meja itu, diletakkan dengan sempurna seolah seseorang baru meninggalkannya kemarin, ada amplop manila besar dan tebal, utuh, tanpa debu, seolah waktu tidak menyentuhnya. Aku mendekat perlahan, jantungku berdebar kencang di tulang rusuk. Ini tidak masuk akal. Segala sesuatu yang lain di gudang itu hancur oleh puluhan tahun pengabaian, tetapi amplop itu terlihat baru. Seseorang pernah ke sini. Baru-baru ini, aku mengulurkan tangan gemetar dan mengambilnya. Rasanya berat, diisi dengan sesuatu selain kertas. Aku membukanya dengan hati-hati dan menuangkan isinya di atas meja. Dokumen, puluhan dokumen, akta properti, akta kelahiran, akta kematian, foto-foto hitam putih tua, dan buku catatan kulit berwarna koklat dengan sudut-sudut terlipat. Aku menjepit senter ponsel di antara gigiku agar tanganku bebas dan mulai memeriksa. Akta properti pertama adalah rumah di pusat kota. Alamatnya, Jalan Merdeka 328. Terdaftar atas nama Marcos. Ayahku. Tanggal 1982. Aku belum pernah melihat alamat itu.
Aku tidak pernah tahu ayahku memiliki properti selain rumah sederhana tempat aku dibesarkan. Aku memeriksa dokumen berikutnya. Properti lain. Dan yang lain. Dan yang lain. 5 rumah secara total. Semuanya di area mahal di kota. Semuanya didaftarkan selama tahun 70-an dan 80-an. Bagaimana mungkin? Ayahku bekerja di pabrik tekstil. Ia menghasilkan cukup uang untuk menghidupi kami. Tapi tidak pernah ada kemewahan, tidak pernah ada liburan, atau mobil baru, atau pakaian mahal. Ibuku menjahit rok kami dari potongan kain. Aku memakai sepatu sampai solnya terlepas. Dan ayahku punya 5 properti. Tanganku gemetar memegang kertas-kertas yang menulis ulang seluruh sejarah keluargaku. Aku mengambil salah satu akta kelahiran. Nama itu membuat jantungku berhenti. Dimas. Tanggal lahir. 15 April 1968. Nama ayah, Marcos. Nama ibu, Dewi. Aku membaca dokumen itu 3 kali, tetapi kata-katanya tidak berubah. Ayahku punya anak lain. Seorang putra yang lahir 6 tahun sebelum aku. Seorang saudara yang tidak pernah kuketahui keberadaannya. Aku mencari dengan panik di antara kertas-kertas itu. Aku menemukan akta lain. Ayu. Lahir tahun 1975. Ayah, Marcos. Ibu, Rina. Seorang putri lain. 3 tahun lebih muda dariku. Napasku menjadi tidak teratur, terpotong-potong. Ayahku punya keluarga lain. Mungkin 2, mungkin lebih. Sementara aku tumbuh dengan keyakinan bahwa kami adalah satu-satunya dunianya. Ia memiliki anak-anak lain, wanita lain, kehidupan paralel lain yang tidak pernah bersinggungan dengan hidupku. Foto-foto itu mengonfirmasi semuanya. Aku mengambil satu dan mendekatkannya ke cahaya ponsel. Ayahku, muda, mungkin berusia 30 tahun, dengan lengan melingkari seorang wanita berkulit gelap dengan senyum lebar. Wanita itu menggendong bayi. Di belakang mereka, sebuah rumah besar dengan taman. Di foto berikutnya, ayahku dengan wanita lain. Kali ini pirang. Di depan mobil mengilap. Di foto lain, ia sendirian, berdiri di depan gedung perkantoran, mengenakan jas dan dasi. Ia bukan pekerja pabrik. Ia adalah orang lain sepenuhnya. Aku membuka buku catatan kulit dengan tangan gemetar. Halaman-halaman itu penuh dengan tulisan tangan miring ayahku. Itu adalah catatan rinci tentang pendapatan dan pengeluaran. Januari 1978. Penerimaan sewa. $3.200. Pembayaran ke Dewi, $500. Pembayaran ke Elena, ibuku, $400. Tabungan untuk properti baru, $2.300. Halaman demi halaman, tahun demi tahun. Catatan dingin dan terperinci tentang bagaimana ia membagi uangnya di antara keluarga-keluarganya yang berbeda. Aku jatuh terduduk di lantai beton, dengan buku catatan itu menempel erat di dadaku. Segala sesuatu yang kupercayai tentang ayahku adalah kebohongan. Ia bukan pria sederhana yang bekerja keras untuk menghidupi kami. Ia adalah seorang pengusaha yang telah mengumpulkan properti dengan menyewakan rumah, memanfaatkan penyewa, menjaga banyak keluarga dalam ketidaktahuan. Dan ibuku tidak pernah tahu. Ia tidak pernah curiga bahwa uang yang ia berikan hanyalah sebagian kecil dari apa yang sebenarnya ia miliki. Tapi itu tidak menjelaskan mengapa Arman melakukan apa yang ia lakukan. Bagaimana ia mengetahui semua ini, dan mengapa meninggalkanku di hotel itu adalah bagian dari rencananya. Aku mencari di antara dokumen-dokumen itu sampai aku menemukan yang baru. Sebuah surat bertanggal 7 bulan lalu, ditulis dengan tulisan tangan yang tidak kukenal. Kepada Arman, menanggapi penyelidikan Anda mengenai aset Marcos, saya mengonfirmasi bahwa properti yang disebutkan masih terdaftar atas nama almarhum. Namun, ada surat wasiat tertutup yang disimpan di kantor notaris ini yang tidak dapat dibuka sampai semua ahli waris yang sah telah ditemukan dan diberitahu. Ahli waris yang diakui hingga saat ini adalah Dimas dan Ayu. Hormat kami, Notaris Publik nomor 47. Itu dia. Arman telah meneliti kakeknya, menemukan keberadaan properti, surat wasiat, dan ahli waris lainnya. Dan ia memutuskan bahwa kekayaan itu adalah miliknya. Tetapi untuk mengklaimnya, ia perlu aku, putri sah lainnya, menghilang atau menjadi begitu hancur sehingga aku tidak bisa melawan secara hukum. Itulah mengapa hotel itu, itulah mengapa penghinaan itu,
Itulah mengapa meninggalkanku tanpa uang. Ia ingin menghancurkanku secara emosional, menghancurkanku secara finansial, sehingga ketika tiba saatnya untuk membuka surat wasiat itu, aku tidak punya kekuatan atau sumber daya untuk menuntut apapun. Suara logam membuatku tersentak dari lamunanku. Datangnya dari luar, langkah kaki. Seseorang berjalan di dekat gudang. Aku berdiri, menyimpan dokumen-dokumen paling penting di tas tanganku, dan mematikan senter ponsel. Kegelapan menelanku sepenuhnya. Langkah kaki mendekat. Pelan, berat, disengaja. Mereka berhenti tepat di depan pintu gudang. Aku tahu ibu akan datang ke sini, Bu. Suara Arman menembus keheningan seperti pisau. Dingin. Tanpa jejak kasih sayang palsu yang ia gunakan selama akhir pekan. Aku menyalakan ponsel dan mengarahkan cahaya ke pintu. Ia ada di sana, siluetnya memotong langit jingga senja. Ia tidak lagi memakai kacamata hitam mahal atau senyum sempurna. Wajahnya keras. Matanya berkilauan dengan sesuatu yang gelap yang belum pernah kulihat padanya. Emilia yang memberitahu, kan? Wanita tua bodoh itu tidak bisa tutup mulut. Ia melangkah masuk. Aku mundur secara naluriah. Aku menghabiskan 6 bulan meneliti ayah ibu. 6 bulan menemukan bahwa kakek suci yang tidak pernah ku kenal sebenarnya adalah pembohong yang mengumpulkan kekayaan sementara ia membiarkan kita dalam kemiskinan. Dan sekarang kekayaan itu milikku. Ia punya anak lain, Arman. Suaraku terdengar lebih tegas dari yang kuduga. Ada surat wasiat. Ahli waris lain. Itu bukan hanya milikmu. Ia tertawa kering, tanpa humor. Ahli waris itu tidak tahu ibu ada. Dan jika ibu tidak ada secara hukum, ibu tidak bisa mengklaim apapun. Itu sebabnya aku harus menghancurkan ibu terlebih dahulu. Meninggalkan ibu tanpa uang, tanpa sumber daya, tanpa martabat. Sehingga ketika saatnya tiba untuk membuka surat wasiat itu, ibu sudah begitu hancur sehingga ibu tidak bisa melawan. Another one does know that they Siberias. And the hate. Rina muncul di belakangnya, dengan tangan disilangkan dan ekspresi dingin yang sekarang aku mengerti adalah wajahnya yang sebenarnya. Ide hotel itu dariku, katanya dengan kebanggaan beracun. Pukulan emosional dan finansial pada saat yang sama. Elegan, kan? Mereka tertawa bersama, dan suara itu membuat perutku mual. Anakku dan istrinya telah merencanakan ini seolah-olah itu adalah permainan, seolah-olah aku bukan manusia. Seolah-olah rasa sakitku adalah hiburan. Aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya. Kata-kata itu keluar sebelum aku sempat memikirkannya. Arman melangkah lagi ke arahku, dan kali ini ekspresinya menjadi mengancam. Ibu tidak punya pilihan, Bu. Ibu sudah hancur. Ibu sudah tidak punya apa-apa. Dan ketika aku selesai dengan ibu bahkan tidak akan punya tempat tinggal. Tetapi kemudian, dari kegelapan di bagian belakang gudang, suara laki-laki yang dalam memotong udara seperti guntur. Dia tidak sendirian, katanya. Kami semua membeku. Suara itu datang dari bayangan di bagian belakang gudang. Berat dan tegas, dipenuhi otoritas. Aku mengarahkan senter ponsel ke sana, dan sosok seorang pria perlahan muncul dari kegelapan. Ia tinggi, bahu lebar, mungkin berusia sekitar 60 tahun. Rambutnya abu-abu dipotong sangat pendek, kerutan dalam di sekitar mata, dan rahang persegi yang terasa anehnya familiar bagiku. Ia mengenakan pakaian sederhana, celana jeans dan kemeja hijau gelap, tetapi ada sesuatu dalam posturnya yang menuntut rasa hormat. Ia berhenti sekitar 3 meter dari kami, dengan tangan disilangkan di dada. Matanya menyapu Arman dengan jijik sebelum tertuju padaku dengan ekspresi yang tidak bisa kupahami. Ada rasa sakit di sana, dan juga pengakuan. Siapa kamu? Arman melangkah maju, mencoba mendapatkan kembali kendali atas situasi, tetapi suaranya terdengar kurang yakin. Pria itu tidak segera menjawab. Ia hanya menatapku, mengamatiku seolah sedang melihat hantu. Saya Dimas, katanya akhirnya, dengan suara serak. Dimas, kakakmu. Dunia berhenti. Kata-kata itu melayang di udara tebal gudang seperti asap tebal. Kakak, akta kelahiran yang kulihat beberapa menit yang lalu, menjadi hidup di depan mataku. Putra yang dimiliki ayahku 6 tahun sebelum aku dengan wanita lain. Ahli waris yang disebutkan Arman. Ia ada di sini. Ia telah menunggu dalam bayang-bayang selama ini. Tidak mungkin, bisikku.
Meskipun jauh di lubuk hatiku aku tahu itu benar. Dimas melangkah ke arah cahaya dan aku bisa melihatnya lebih jelas. Ia memiliki mata yang sama dengan ayahku. Kokelat gelap, dengan tatapan tajam yang kuingat sejak aku masih kecil. Bentuk hidung yang sama, garis rahang yang sama. Rasanya seperti melihat ayahku hidup kembali, tetapi 30 tahun kemudian. Air mata mulai mengaburkan pandanganku tanpa izin. Dimas mengeluarkan kertas terlipat dari saku kemejanya dan mengulurkannya kepadaku. 3 bulan lalu aku menerima panggilan dari notaris. Mereka mengatakan padaku bahwa ayahku telah meninggal 30 tahun yang lalu dan bahwa ia telah meninggalkan surat wasiat, bahwa aku adalah salah satu ahli waris. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Ibuku tidak pernah memberitahuku tentang Marcos. Aku tidak pernah mengenal ayahku. Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa ia meninggalkanku sebelum aku lahir. Infections, on the road the Brandov in under Diffet. Aku mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Itu adalah surat yang sama yang kulihat di dokumen. Dari notaris, aku mulai menyelidiki. Lanjut Dimas, suaranya dipenuhi emosi yang tertahan. Aku menemukan bahwa aku punya saudara perempuan. Kamu, Siti, dan satu lagi, Ayu, yang meninggal 10 tahun lalu dalam sebuah kecelakaan. Aku menemukan bahwa ayah kita adalah pria yang menjalani kehidupan paralel, yang berbohong kepada kita semua, yang membangun kekayaan di belakang ibu kita sementara mereka bekerja sampai punggung mereka patah untuk menghidupi kita. Suaranya pecah pada kata terakhir. Aku bisa melihat rasa sakit yang mentah di matanya. Rasa sakit yang sama yang kurasakan. Kami adalah anak-anak dari penipuan yang sama, korban dari pria yang sama yang telah memberi kami kehidupan tetapi menolak kebenaran dari kami. Ketika aku tahu gudang ini ada, aku datang untuk menyelidiki. Aku menemukan semua dokumen, properti, rekening, surat-surat, dan aku menemukan sesuatu yang lain. Ia berbalik ke arah Arman dengan tatapan yang bisa membekukan neraka. Aku menemukan bahwa anakmu telah mengintai, bahwa ia menyuap pegawai notaris untuk mendapatkan informasi pribadi, bahwa ia menghubungi Emilia untuk mendapatkan detail tentang properti. Dan aku mengerti bahwa ia merencanakan sesuatu. Jadi aku memutuskan untuk menunggu, mengawasi, melihat seberapa jauh ia mampu melangkah. Dimas berjalan perlahan ke arah Arman, yang mundur secara naluriah. Rina menempel lebih dekat ke dinding. Kesombongannya yang sebelumnya menguap, yang tidak kuduga adalah kamu begitu kejam, bahwa kamu akan mempermalukan ibumu sendiri di depan umum, bahwa kamu akan meninggalkannya tanpa uang, tanpa martabat, hanya untuk menghancurkannya secara emosional. Dimas berhenti di depan Arman, jauh lebih tinggi, jauh lebih mengesankan. Kamu lebih buruk dari ayah kita. Dia setidaknya memiliki kesopanan untuk merahasiakan kebohongannya. Kamu menggunakannya sebagai senjata melawan wanita yang memberimu kehidupan. Unquote. Welcome and start final. Arman mencoba mendapatkan kembali sikap menantangnya, tetapi suaranya keluar bergetar. Kekayaan itu milikku. Aku cucunya. Aku punya hak lebih daripada kamu. Seorang bajingan yang tidak pernah mengenal orang tua itu. Dimas tidak bergerak, tetapi ketegangan di rahangnya terlihat. Secara hukum, kita adalah ahli waris yang setara. Siti, aku, dan kamu melalui ibumu. Tetapi inilah perbedaannya. Aku tidak datang untuk mencuri. Aku datang untuk mengetahui kebenaran. Dan untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang menderita karena rahasia Marcos. Ia berbalik ke arahku dan ekspresinya melembut. Siti, aku tahu ini berat. Percayalah, aku tahu. Aku mengalami hal yang sama 3 bulan lalu. Menemukan bahwa seluruh hidupmu dibangun di atas kebohongan seperti mati dan terlahir kembali pada saat yang sama. Tetapi ada sesuatu yang perlu kamu ketahui lagi. Ia mengeluarkan dokumen lain dari saku bagian dalam kemejanya. Yang ini lebih tua, kekuningan, dengan segel resmi. Surat wasiat ayah kita sangat spesifik. Ia membagi properti secara merata di antara anak-anaknya yang sah. Tetapi ia menambahkan satu klausul. Jika ada ahli waris yang mencoba merampas ahli waris lain melalui penipuan atau kekerasan, ia otomatis kehilangan bagiannya. Kata-kata itu jatuh seperti bom di keheningan gudang. Aku menatap Arman dan melihat wajahnya menjadi pucat. Dimas melanjutkan. Tak kenal ampun, anakmu merencanakan untuk menghancurkanmu demi mendapatkan bagianmu. Ia membayar penyelidik swasta,
menyuap karyawan, bersekongkol untuk meninggalkanmu dalam kehancuran finansial dan emosional. Semuanya terdokumentasi. Aku mengurus pengumpulan setiap bukti selama 3 bulan terakhir. Ia mengeluarkan ponselnya dan mulai menggeser foto. Email antara Arman dan penyelidik swasta. Transfer bank kepada karyawan notaris yang korup. Pesan teks antara dia dan Rina. Merencanakan setiap detail akhir pekan di hotel. Semuanya ada di sana. Setiap langkah dari rencana kejam mereka terekam dalam bukti digital yang akan menghancurkan mereka secara hukum. Sesuai dengan klausul surat wasiat, Arman kehilangan semua hak atas warisan. Dan kamu, Rina, ia menatap menantuku dengan dingin mutlak. Sebagai kaki tangan, kamu juga tidak akan melihat sepeser pun. Rina menjerit tertahan. Ini curang. Kamu tidak bisa membuktikannya. In fact, the light away, and I last for an abena. The one just the light away. Dimas tersenyum tanpa humor. Aku bisa. Dan aku akan melakukannya. Aku sudah menyerahkan salinan semua bukti ini kepada notaris yang bertanggung jawab atas surat wasiat. Sidang hukumnya 2 minggu lagi. Sampai saat itu, kalian berdua tidak hanya akan kehilangan warisan. Kalian akan menghadapi tuntutan atas penipuan, pemerasan emosional, dan konspirasi. Arman meledak. Kamu orang asing yang sialan. Ini bukan urusanmu. Dia ibuku, bukan ibumu. Ia melangkah mengancam ke arah Dimas. Tetapi Dimas tidak gentar. Tepat sekali. Dia ibumu. Wanita yang membesarkanmu, yang berkorban untukmu, yang memberimu semua yang ia miliki. Dan kamu membalasnya dengan pengkhianatan. Itu menjadikanmu lebih buruk dari pencuri. Itu menjadikanmu monster. Keheningan yang mengikuti begitu pekat hingga bisa dirasakan secara fisik. Arman gemetar karena amarah yang tak berdaya. Rina menangis di dinding. Topeng kesempurnaannya hancur total. Dan aku berdiri di sana, mencoba mencerna bahwa dalam satu sore aku telah kehilangan putraku, tetapi mendapatkan seorang saudara. Bahwa ayahku adalah pembohong, tetapi ia memiliki pandangan jauh ke depan untuk melindungi kami dari kubur. Bahwa segala sesuatu yang kukira ku ketahui tentang keluargaku adalah palsu. Dimas mendekatiku dan meletakkan tangan besar dan kasar di bahuku. Aku tahu ini menyakitkan. Percayalah, aku tahu. Aku melalui hal yang sama 3 bulan lalu. Menemukan bahwa seluruh hidupmu dibangun di atas kebohongan itu seperti mati dan terlahir kembali pada saat yang sama. Tetapi ada sesuatu yang perlu kamu mengerti. Suaranya menjadi lebih lembut, hampir lembut. Ayah kita adalah pria yang mengerikan. Tapi kita tidak harus menjadi seperti itu. Kita bisa memilih apa yang harus dilakukan dengan apa yang ia tinggalkan. Aku tidak ingin kekayaan itu. Kata-kata itu keluar dari mulutku sebelum aku sempat memikirkannya. Dimas mengangguk perlahan, seolah ia mengharapkan jawaban itu. Aku juga tidak. Setidaknya tidak semuanya. Itu sebabnya aku punya proposal. Tapi pertama, kita harus menyelesaikan ini. Ia berbalik ke arah Arman untuk terakhir kalinya. Kamu punya 2 pilihan. Kamu keluar dari sini sekarang, menjauh dari ibumu selamanya, dan mungkin, hanya mungkin, aku tidak mengajukan tuntutan pidana. Atau kamu mencoba melawan ini secara hukum, dan aku akan memastikan kamu menghabiskan beberapa tahun berikutnya di penjara. Arman menatapku dengan kebencian murni. Tidak ada lagi jejak anak yang pernah kucintai. Yang ada hanya orang asing kejam yang menggunakan cintaku sebagai senjata. Ini belum berakhir. Ia meludahkan kata-kata itu seperti racun. Ia menarik lengan Rina dan keduanya keluar dari gudang. Langkah kaki mereka bergema di logam sampai menghilang di kejauhan. Dan kemudian, untuk pertama kalinya sepanjang sore, Dimas dan aku ditinggal sendirian. Keheningan yang tersisa setelah Arman dan Rina pergi terasa berbeda. Itu tidak menindas atau mengancam. Itu aneh. Dipenuhi dengan pertanyaan tak terjawab dan kebenaran yang setengah terungkap. Dimas berdiri di depanku, dengan tangan di saku, menatapku dengan campuran rasa ingin tahu dan kehati-hatian, seolah aku adalah hewan yang terluka yang bisa menyerang atau melarikan diri kapan saja. Dan mungkin ia benar. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Aku tidak tahu apakah aku harus menangis, berteriak, atau hanya membiarkan diriku jatuh ke lantai dan menyerah. Bagaimana kamu tahu aku akan berada di sini hari ini? Suaraku terdengar serak, habis karena begitu banyak emosi dalam beberapa jam. Dimas mengangkat bahu dan bersandar di salah satu rak berkarat.
Aku tidak tahu pasti, tapi aku tahu rencana anakmu. Aku tahu ia akan membawamu ke hotel, bahwa ia akan meninggalkanmu, dan aku menduga Emilia akan menepati janjinya. Jadi aku datang ke sini setiap sore selama 2 minggu terakhir. Menunggu. Hari ini adalah hari itu. 2 minggu. Pria ini, orang asing yang berbagi darah denganku, telah menghabiskan 2 minggu menunggu di gudang yang ditinggalkan untuk melindungiku dari bahaya yang bahkan tidak aku ketahui keberadaannya. Mengapa? Pertanyaan itu keluar hampir seperti bisikan. Mengapa kamu peduli dengan apa yang terjadi padaku? Kamu tidak mengenalku. Kita tidak saling kenal. Dimas mengalihkan pandangannya ke bayangan di bagian belakang gudang, dan untuk sesaat aku pikir ia tidak akan menjawab. Karena aku menghabiskan 58 tahun percaya bahwa aku sendirian di dunia, katanya akhirnya, suaranya dipenuhi kesedihan yang tua dan dalam. Ibuku meninggal ketika aku berusia 19 tahun. Aku tidak pernah punya saudara. Aku tidak pernah punya keluarga selain dia. Dan ketika aku menemukan bahwa aku punya saudara perempuan, bahwa ada orang di dunia yang berbagi darah denganku, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Harapan, kemungkinan untuk tidak sendirian. Ia berbalik ke arahku dan matanya berkaca-kaca karena air mata yang tertahan. Ayu sudah meninggal. Hanya tersisa kamu dan aku. Dan aku tidak akan membiarkan anakmu mencurimu sebelum kita sempat saling mengenal. And finally and be a finally die life, on time. Air mata yang selama ini kutahan akhirnya tumpah. Tebal, panas, tak terbendung. Aku menangis untuk putraku yang hilang. Untuk ayahku yang pembohong. Untuk ibuku yang meninggal tanpa mengetahui kebenaran. Untuk semua tahun yang telah kami lalui terpisah, tidak tahu akan keberadaan satu sama lain. Aku menangis sampai tidak ada lagi air mata yang tersisa, hanya isakan kering yang mengguncang seluruh tubuhku. Dan Dimas mendekat dan memelukku. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia tidak mencoba menghiburku dengan kata-kata kosong. Ia hanya memelukku saat aku roboh. Pelukannya erat dan hangat, berbau sabun sederhana dan kejujuran. Dan dalam pelukan orang asing yang adalah saudaraku ini, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan selama puluhan tahun, keamanan. Perasaan bahwa seseorang berada di sisiku tanpa syarat, tanpa agenda tersembunyi, tanpa pengkhianatan yang menunggu dalam bayang-bayang. Ketika akhirnya aku tenang, Dimas melepaskan pelukanku dan mengeluarkan sapu tangan bersih dari sakunya. Aku mengambilnya dan menyeka wajahku, malu karena telah hancur seperti itu. Maaf, gumamku. Ia menggelengkan kepalanya. Jangan minta maaf. Kamu berhak menangis. Kamu berhak merasakan semua yang kamu rasakan. Aku menangis selama berminggu-minggu ketika aku menemukan kebenaran tentang ayah kita. Ia membungkuk dan mengambil buku catatan kulit yang telah kujatuhkan ke lantai. Ia membukanya pada halaman yang ditandai dan menunjukkannya padaku. Lihat ini. Inilah bukti siapa Marcos sebenarnya. Aku mendekatkan senter ponsel. Itu adalah catatan harian bertanggal 1985. Dewi mengancamku hari ini untuk menceritakan semuanya jika aku tidak memberinya lebih banyak uang. Aku memberinya $500 ekstra untuk membungkamnya. Elena curiga. Aku harus lebih hati-hati. Properti menghasilkan pendapatan yang baik. Sebentar lagi aku bisa membeli rumah kelima. Aku membaca entry demi entry. Masing-masing lebih dingin dan lebih kalkulatif daripada yang sebelumnya. Ayahku tidak menulis tentang cinta atau penyesalan. Ia menulis tentang uang, kontrol, manipulasi, bagaimana menjaga wanita-wanitanya terpisah, bagaimana memastikan tidak ada anaknya yang saling mengenal, bagaimana memaksimalkan keuntungannya dari properti, sambil memberi kami minimum untuk bertahan hidup. Itu adalah catatan rinci tentang kehidupan ganda, kehidupan rangkap tiga, yang dipertahankan dengan ketelitian seorang akuntan dan kekejaman seorang penipu. Dia adalah monster, kataku, dan kata-kata itu membakar tenggorokanku. Dimas menutup buku catatan itu perlahan. Dia manusia. Manusia yang egois, pengecut, dan kejam. Tapi manusia pada akhirnya. Ia duduk di lantai beton, menyandarkan punggungnya ke dinding, dan memberi isyarat agar aku duduk di sampingnya. Aku melakukannya, terlalu lelah untuk berdiri. Tahukah kamu apa yang paling menyedihkan? Lanjut Dimas, bahwa pada akhirnya, dengan semua uang dan properti serta rahasianya, dia meninggal sendirian di rumah sakit.
Tidak ada wanitanya yang ada di sana. Tidak ada anaknya yang menemaninya. Hanya Emilia, karyawan yang ia bayar untuk menjaga kebohongannya. Emilia merawatnya sampai akhir. Aku mengingat kata-kata wanita tua itu di lobi hotel. Dimas mengangguk. Dia adalah satu-satunya orang setia yang ia miliki. Dan itu bahkan bukan karena cinta. Itu karena kesetiaan yang salah tempat dan 33 tahun gaji yang ia berikan padanya. Tapi setidaknya ia memiliki kesopanan untuk memenuhi keinginan terakhirnya, memberikan amplop itu padamu. Memastikan kamu tahu kebenaran. Kami duduk diam selama beberapa menit. Gudang itu dingin, kelembapan merembes melalui celah-celah logam, tetapi ada sesuatu yang menenangkan dalam berbagi ruang terpencil itu dengan seseorang yang mengerti persis apa yang kurasakan. Kamu bilang kamu punya proposal. Aku memecah keheningan akhirnya. Dimas menegakkan diri dan menatapku langsung di mata. 5 properti yang ditinggalkan ayah kita bernilai sekitar $800.000 secara total. Menurut surat wasiat, kita masing-masing berhak atas $400.000. Itu adalah uang yang tidak kita butuhkan, tetapi sekarang kita memilikinya. Ia berhenti sejenak, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Proposal saya adalah ini, kita jual properti itu. Kita ambil uang itu dan menggunakannya untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan ayah kita. Sesuatu yang baik. Seperti apa? Dimas tersenyum untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, dan senyum itu mengubah wajahnya sepenuhnya. Emilia membutuhkan uang untuk masa tuanya. Dia telah bekerja sepanjang hidupnya dan hampir tidak punya cukup uang untuk bertahan hidup. Kita akan memberinya $50.000. Itu adalah hal terkecil yang bisa kita lakukan untuk wanita yang menyimpan rahasia ayah kita, tetapi pada akhirnya membantu kita menemukan satu sama lain. Aku mengangguk perlahan. Itu masuk akal. Itu adil. Sisanya kita bagi, tetapi tidak untuk kita habiskan sendiri. Kita gunakan untuk membantu orang lain. Kita bisa membuat dana untuk ibu tunggal yang bekerja membersihkan rumah, seperti ibu kita, wanita yang membesarkan anak sendirian, mematahkan punggung mereka untuk memberikan pendidikan. Kita berikan mereka beasiswa. Kita berikan mereka kesempatan. Kita ubah uang kotor itu menjadi sesuatu yang bermakna. Matanya bersinar dengan intensitas. Kita ubah warisan pembohong menjadi harapan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Air mata kembali, tetapi kali ini berbeda. Itu bukan karena rasa sakit, tetapi karena sesuatu yang menyerupai kedamaian. Ayah kita menggunakan uang itu untuk mengontrol dan menyakiti, kataku perlahan. Kita akan menggunakannya untuk membebaskan dan menyembuhkan. Dimas mengulurkan tangannya padaku. Kamu setuju? Aku meraih tangannya, yang kasar dan kuat, dan menjabatnya dengan erat. Aku setuju. Kami berdiri dari lantai, membersihkan debu dan kelembapan. Dimas mulai mengumpulkan dokumen-dokumen yang tersebar di meja, mengaturnya dalam tumpukan yang rapi. Kita akan membutuhkan seorang pengacara, seseorang untuk membantu kita dengan proses hukum surat wasiat dan penjualan properti. Aku mengangguk. Aku kenal seseorang, seorang tetangga yang adalah pengacara. Dia selalu baik padaku. Dimas tersenyum. Sempurna. Besok kita mulai prosesnya. Besok. Kata itu terdengar aneh. Beberapa jam yang lalu, aku tidak punya hari esok. Aku hancur, ditinggalkan, tanpa masa depan. Dan sekarang aku punya saudara, sebuah rencana, dan sesuatu yang menyerupai tujuan. Dimas, kataku saat kami berjalan menuju pintu keluar gudang. Terima kasih, karena menungguku, karena melindungiku, untuk semuanya. Ia berhenti di pintu dan menatapku dengan mata yang sama dengan ayahku, tetapi benar-benar berbeda dalam kehangatannya. Jangan berterima kasih, katanya. Kita keluarga. Dan keluarga sejati tidak meninggalkanmu di lobi hotel dengan tagihan yang tidak bisa kamu bayar. Keluarga sejati menunggu di gudang yang ditinggalkan selama 2 minggu hanya untuk memastikan kamu baik-baik saja. Suaranya sedikit serak. Aku menghabiskan seluruh hidupku tanpa saudara. Sekarang setelah aku menemukanmu, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian lagi. Kami keluar dari gudang bersama. Langit benar-benar gelap sekarang, dihiasi bintang-bintang yang bersinar seperti janji. Dimas menutup pintu logam dan mengunci gembok itu lagi. Tempat ini sudah memenuhi tujuannya, katanya. Kita tidak perlu kembali ke sini lagi.
Kami berjalan di sepanjang jalan industri yang sepi. Langkah kaki kami serempak tanpa disengaja. Dimas menemaniku sampai halte bus. Jalanan sepi, hanya diterangi oleh lampu jalan tua yang berkedip dengan cahaya kekuningan. Dinginnya malah mulai merembes melalui pakaian, dan aku memeluk diriku sendiri mencoba mempertahankan panas. Ia melepaskan jaket jeansnya tanpa berkata apa-apa dan meletakkannya di bahuku. Jaket itu berbau deterjen murah dan kejujuran, sangat berbeda dari parfum mahal dan kebohongan Arman. "Di mana kamu tinggal?" tanya Dimas, dengan tangan sekarang di saku celananya. Aku memberinya alamatku. Itu adalah bangunan tua di zona utara, tidak mewah, tetapi itu milikku. Aku membayarnya dengan 30 tahun kerja keras. Itu jauh. Aku akan mengantarmu. Aku menggelengkan kepala. Aku tidak ingin merepotkanmu lagi. Ia tertawa pendek. "Siti, aku baru saja menghabiskan 2 minggu menunggu di gudang yang ditinggalkan. Mengantarmu pulang sama sekali tidak merepotkan." Mobil pick-up-nya diparkir 2 blok jauhnya. Itu tua, berwarna putih kotor, dengan penyok di pintu dan kaca depan retak di salah satu sudut. Tetapi mesinnya menyala pada percobaan pertama, menderu dengan mesin yang terdengar terawat baik. Aku naik ke kursi penumpang dan memasang sabuk pengaman sementara Dimas menyalakan pemanas. Bagian dalamnya berbau kopi basi dan pengharum mobil murah yang tergantung di kaca spion. Ia mengemudi dalam keheningan selama beberapa menit pertama, fokus pada lalu lintas malam kota. Aku melihat keluar jendela, melihat bagaimana jalanan industri perlahan berubah menjadi zona perumahan. Keluarga makan malam di balik jendela yang terang. Anak-anak bermain di trotoar di bawah pengawasan orang tua mereka. Kehidupan normal, sederhana, jujur. Semua yang kupikir kumiliki dan ternyata hanyalah ilusi yang dibangun dengan hati-hati. "Kamu bekerja sebagai apa?" Pertanyaan Dimas menarikku dari lamunanku. "Aku membersihkan rumah. 5 hari seminggu. Terkadang 6, jika aku butuh uang tambahan." Suaraku terdengar lelah bahkan di telingaku sendiri. Dimas mengangguk perlahan. "Ibuku juga membersihkan rumah. Dia bekerja sampai kanker membuatnya begitu lemah sehingga dia tidak bisa lagi memegang sapu. Dia meninggal dengan tangan hancur dan punggung patah. Dia berusia 48 tahun. Rasa sakit dalam suaranya begitu mentah hingga dadaku terasa sakit. Ibuku meninggal pada usia 52. Diabetes. Dia tidak punya uang untuk obat-obatan. Dia terus bekerja sampai dia pingsan di rumah salah satu kliennya. Pemilik rumah bahkan tidak menelepon ambulans. Dia hanya meneleponku untuk datang menjemputnya karena dia mengotori lantai marmernya." Kata-kata itu keluar pahit, dipenuhi amarah yang telah kusimpan selama 14 tahun. Dimas memukul setir dengan telapak tangannya. Tidak keras, tetapi dengan frustrasi yang tak berdaya. "Ibu kita membunuh diri mereka sendiri bekerja sementara ayah kita mengumpulkan properti. Dia bisa saja membantu mereka. Dia bisa saja memberi kita kehidupan yang lebih baik, tetapi dia memilih rahasia dan kontrol di atas segalanya." Ia mengusap matanya dengan satu tangan, seolah mencoba menghapus gambar-gambar yang menyakitkan. "Itu sebabnya aku ingin menggunakan uang itu untuk membantu wanita lain. Agar tidak ada lagi ibu yang harus mati membersihkan lantai orang-orang yang bahkan tidak melihat mereka sebagai manusia." "Kamu bekerja sebagai apa?" tanyaku. Perlu sedikit mengubah topik pembicaraan. Dimas tersenyum dengan sedih. "Aku montir. Aku punya bengkel kecil di zona selatan. Aku memperbaiki mobil tua, yang tidak lagi diinginkan orang kaya. Aku tidak menghasilkan banyak, tetapi itu jujur. Setiap sen yang masuk ke sakuku kudapatkan dengan tanganku sendiri, tidak mencuri dari siapapun atau berbohong kepada siapapun." Ada kebanggaan dalam suaranya. Kebanggaan sejati yang tidak pernah dimiliki anakku. "Arman, pikiran tentang dia menusukku seperti pisau. Anakku, anak yang kubesarkan, yang kusuapi makanan yang tidak kumakan agar dia tidak kelaparan. Anak yang kubawa ke sekolah setiap hari selama 12 tahun, berjalan di bawah matahari dan hujan karena kami tidak punya uang untuk bus. Anak yang menangis di pelukanku ketika dia mengalami kekecewaan cinta pertamanya, ketika dia gagal ujian, ketika dia merasa ditolak oleh dunia. Anak itu telah berubah menjadi orang asing kejam yang menggunakanku sebagai alat sekali pakai. Menurutmu apakah dia akan kembali?" Pertanyaan itu keluar sebelum aku sempat menghentikannya. Dimas tidak segera menjawab.
Ia terus mengemudi, tangannya mantap di setir, pandangannya tertuju ke jalan. Sejujurnya, aku tidak tahu. Keserakahan melakukan hal-hal aneh pada orang. Dia mungkin menerima bahwa dia kalah dan menghilang. Atau dia mungkin mencoba sesuatu yang putus asa. Ia melirikku. Itu sebabnya aku ingin kamu memiliki ini. The Consted is Benne. Ia mengeluarkan sesuatu dari kompartemen di antara kursi dan memberikannya padaku. Itu adalah kartu dengan nomor teleponnya tertulis tangan. Jika Arman mencoba menghubungimu, jika dia mengancammu, jika kamu merasa dalam bahaya, kamu telepon aku segera. Tidak peduli jam berapa. Tidak peduli hari apa. Kamu telepon aku dan aku akan datang. Keseriusan dalam suaranya tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Pria ini, yang baru mengenalku beberapa jam, bersedia melindungiku. Sementara anakku, yang berbagi hidupku selama 38 tahun, telah merencanakan kehancuranku. Aku menyimpan kartu itu di tasku bersama dengan dokumen-dokumen gudang. Dimas, ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Ia melirikku sebentar sebelum kembali melihat jalan. Mengapa ayah kita menulis surat wasiat dengan cara itu? Dengan klausul tentang ahli waris yang mencoba menipu yang lain. Jika dia menghabiskan seluruh hidupnya berbohong dan memanipulasi, mengapa dia menetapkan aturan moral dalam surat wasiatnya? Dimas menghela napas perlahan. Aku sudah banyak memikirkannya. Kurasa pada akhirnya, ketika dia tahu dia sekarat, dia memiliki momen kejernihan. Atau mungkin kepengecutan. Dia tidak punya keberanian untuk mengatakan kebenaran kepada kita saat hidup, tetapi dia ingin memastikan bahwa setelah kematiannya, tidak ada anaknya yang saling menghancurkan karena uang kotornya. Itu adalah caranya yang bengkok untuk melindungi kita. Bukan dari diri kita sendiri, tetapi dari satu sama lain. Manipulasi terakhir, kataku dengan pahit. Bahkan dari kubur, dia masih mengendalikan. Dimas mengangguk. Tapi kali ini, manipulasinya melindungi kita. Tanpa klausul itu, anakmu akan menang. Dia akan menghancurkanmu secara hukum dan mengambil semuanya. Ayah kita, untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang egois, melakukan sesuatu yang menguntungkan kita, meskipun itu secara kebetulan. Kami tiba di gedungku 20 menit kemudian. Itu adalah blok beton abu-abu 5 lantai, dengan balkon kecil penuh pakaian yang dijemur dan pot bunga dengan tanaman yang setengah mati. Itu tidak indah, tetapi itu rumah. Dimas mematikan mesin dan berbalik ke arahku. Kamu akan baik-baik saja malam ini? Pertanyaan itu dipenuhi kekhawatiran yang tulus. Aku mengangguk, meskipun aku tidak yakin apakah itu benar. Aku akan baik-baik saja. Aku punya banyak hal untuk dipikirkan, tetapi aku akan baik-baik saja. Aku turun dari pickup dan mengembalikan jaketnya. Dia mengambilnya, tetapi tidak bergerak. Siti, besok jam 10 pagi aku ada janji dengan pengacaraku. Bisakah kamu datang? Aku ingin kamu hadir ketika kita memulai proses surat wasiat. Aku ragu sejenak. Besok aku harus bekerja. 3 rumah untuk dibersihkan. Tapi ini lebih penting. Ini adalah masa depan. Aku akan datang. Beri aku alamatnya. Dimas mengeluarkan ponselnya dan mengirimiku lokasi melalui pesan. Lalu ia turun dari pickup dan berjalan mengelilingi kendaraan ke tempatku berdiri. Dia memberiku pelukan cepat tapi erat. Kamu akan melewatinya. Semua ini, rasa sakit, pengkhianatan, kebingungan. Kamu akan melewatinya karena kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Ia melepaskan pelukan dan menatap mataku. Dan kamu tidak sendirian. Tidak lagi. Kamu punya aku sekarang. Aku menaiki tangga ke apartemenku di lantai 3. Setiap anak tangga terasa berat setelah hari terpanjang dalam hidupku. Aku membuka pintu dan masuk ke ruang kecilku yang terdiri dari 2 kamar. Semuanya persis seperti yang kutinggalkan pada Jumat pagi, sebelum Arman menjemputku untuk membawaku ke hotel. Cangkir kopi yang belum dicuci di wastafel. Koran terbuka di meja, tempat tidurku yang belum dirapikan, seolah waktu telah membeku. Tetapi aku bukan orang yang sama yang meninggalkan apartemen itu 3 hari lalu. Siti yang itu naif. Dia masih percaya pada putranya. Dia masih hidup dalam ilusi keluarga yang penuh kasih. Siti yang ini tahu kebenarannya. Tentang ayahnya, tentang putranya, tentang kerapuhan ikatan darah, ketika uang dan keserakahan masuk, tetapi ia juga tahu sesuatu yang baru.
Bahwa keluarga tidak selalu datang dari tempat yang kamu harapkan. Kadang-kadang ia datang dalam bentuk saudara yang tidak pernah kamu kenal, menunggu di gudang yang ditinggalkan untuk memastikan kamu baik-baik saja. Aku jatuh ke sofa tanpa melepas sepatu. Kelelahan itu total, fisik dan emosional. Aku memejamkan mata dan untuk sesaat hanya ada keheningan apartemenku dan detak jantungku yang pelan. Besok proses hukum akan dimulai. Besok aku akan menghadapi konsekuensi dari semua yang telah kutemukan. Tetapi malam ini, aku hanya perlu bernapas. Ponselku bergetar di tasku. Aku mengeluarkannya, berharap pesan dari Dimas. Tapi itu bukan dia. Itu Arman. Pesan itu bersinar di layar ponselku seperti luka terbuka. Ibu, kita perlu bicara. Tolong, beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Bukan seperti yang ibu pikirkan. Aku mencintai ibu. Anakmu, Arman. Aku membaca kata-kata itu 1, 2, 3 kali. Setiap bacaan membuat perutku mual lebih kuat. Aku mencintai ibu. Dua kata yang telah berarti segalanya bagiku selama 38 tahun sekarang terdengar hampa, kosong, seperti koin palsu yang mencoba lolos sebagai emas. Jari-jariku gemetar di atas keyboard. Sebagian dari diriku ingin menjawab. Bagian yang masih seorang ibu, yang mengingat anak kecil yang biasa memeluk kakiku ketika dia takut akan kegelapan. Tetapi bagian lain, bagian yang telah matang dengan menyakitkan dalam beberapa jam terakhir, tahu bahwa menjawab berarti membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Arman tidak ingin menjelaskan. Dia ingin memanipulasi. Itu satu-satunya yang dia tahu bagaimana melakukannya sekarang. Aku memblokir nomornya. Tindakan itu sederhana, hanya 3 ketukan di layar. Tetapi rasanya seperti memotong tali pusar yang telah terhubung selama hampir 4 dekade. Aku menangis saat melakukannya. Air mata sunyi yang mengalir di pipiku dan jatuh ke layar ponsel, mendistorsi huruf-huruf. Aku menangisi kematian sesuatu yang mungkin tidak pernah benar-benar ada. Anak yang kucintai adalah ilusi. Pria yang sebenarnya adalah orang asing yang kejam. Aku berdiri dari sofa dan berjalan menuju jendela. Dari lantai 3 aku bisa melihat jalan, setengah diterangi oleh lampu jalan yang perlu diperbaiki. Seekor anjing liar mengais-ngais sampah, sepasang kekasih berjalan bergandengan tangan. Kehidupan berlanjut, tidak peduli dengan rasa sakitku. Aku bertanya-tanya berapa banyak orang di gedung-gedung abu-abu itu yang menjalani tragedi sunyi mereka sendiri. Berapa banyak ibu yang dikhianati oleh anak-anak mereka. Berapa banyak rahasia keluarga yang tersembunyi di balik jendela-jendela yang terang itu. Ponselku bergetar lagi. Kali ini nomor tidak dikenal. Jantungku berdebar kencang. Aku ragu sebelum membuka pesan. Siti, ini Rina. Tolong, dengarkan aku. Arman putus asa. Kami membuat kesalahan. Kita bisa memperbaiki ini. Ibu akan memaafkan kami, kan? Ibu kan ibunya. Ibu selalu memaafkan. Kemarahan yang kurasakan begitu hebat sehingga aku harus duduk agar tidak jatuh. Rina, wanita yang telah merencanakan penghinaanku seolah itu adalah permainan yang menyenangkan, sekarang meminta maaf. Bukan karena penyesalan, tetapi karena mereka kalah. Aku memblokir nomor itu juga. Kemudian aku mematikan ponsel sepenuhnya dan meletakkannya di atas meja. Aku butuh keheningan. Aku butuh berpikir. Aku berjalan ke kamarku dan menjatuhkan diri ke tempat tidur tanpa berganti pakaian. Spray berbau pelembut murah dan kesendirian. Aku memejamkan mata mencoba tidur, tetapi pikiranku adalah pusaran gambar dan kenangan yang bercampur dengan kenyataan baru-baru ini. Aku melihat Arman berusia 5 tahun, menangis karena anak-anak sekolah mengolok-olok pakaian bekasnya. Aku memeluknya saat itu dan berjanji bahwa suatu hari dia akan memiliki barang-barang baru. Aku melihat Arman berusia 15 tahun, bangga ketika dia memenangkan hadiah pertamanya dalam sains. Aku telah bekerja double shift minggu itu untuk membayar bahan-bahan proyeknya. Aku melihat Arman berusia 25 tahun, memperkenalkanku pada Rina, mengatakan padaku bahwa dia adalah cinta dalam hidupnya. Aku menangis bahagia, karena kupikir putraku telah menemukan pendamping. Semua kenangan itu sekarang tercemar. Setiap pelukan, setiap senyuman, setiap kata aku mencintaimu, sekarang ada bayangan keraguan. Kapan dia mulai berubah? Kapan dia berhenti melihatku sebagai ibunya dan mulai melihatku sebagai penghalang? Apakah ketika dia menemukan properti ayahku?
Atau apakah selalu ada sesuatu yang gelap dalam dirinya yang tidak ingin kulihat? Pertanyaan-pertanyaan itu menyiksaku tanpa menawarkan jawaban. Akhirnya, menjelang pukul 3 pagi, kelelahan menang dan aku tertidur. Aku bermimpi tentang ayahku. Kami berada di rumah yang tidak kukenal, besar dan kosong. Dia berjalan di depanku, selalu di luar jangkauan, tidak peduli seberapa cepat aku berlari. Setiap kamar yang kubuka penuh dengan foto-foto orang yang tidak kukenal. Seluruh keluarga tersenyum ke kamera. Dan di setiap foto, ayahku ada di sana, dengan lengan melingkari wanita yang berbeda, anak-anak yang berbeda. Semua kehidupan rahasianya tergantung di dinding seperti piala. Aku terbangun terkejut pukul 6 pagi, dengan jantung berdebar kencang dan spray basah oleh keringat. Cahaya abu-abu fajar menyaring melalui jendela. Aku bangun dengan tubuh sakit, seolah aku telah berjuang dalam pertempuran fisik semalam. Aku pergi ke kamar mandi dan mencuci wajahku dengan air dingin, mencoba bangun, kembali ke kenyataan. Wanita yang menatapku dari cermin terlihat 10 tahun lebih tua. Kantung mata dalam, bibir pecah-pecah, kerutan lebih jelas. Rasa sakit membuatku menua. Aku membuat kopi sementara matahari selesai terbit. Aku duduk di meja dapur, membungkus tangan di sekitar cangkir panas, membiarkan uap menghangatkan wajahku. Hari ini aku harus pergi bersama Dimas ke pengacara. Hari ini secara resmi akan dimulai proses mengungkap warisan ayahku. Hari ini aku harus kuat. Tetapi saat ini, dalam keheningan dapurku, aku membiarkan diriku menjadi rapuh. Aku membiarkan diriku merasakan seluruh beban pengkhianatan. Pukul 8 aku menyalakan ponselku. Ada 15 pesan dari Arman dari nomor yang berbeda. Aku tidak membukanya. Aku menghapus semuanya tanpa membaca. Ada 5 panggilan tak terjawab dari Rina. Aku mengabaikannya juga. Dan ada pesan dari Dimas. Dikirim pukul 7 pagi. Selamat pagi, Siti. Kuharap kamu bisa istirahat sedikit. Aku menunggumu pukul 10. Kita akan mulai membereskan ini bersama-sama. Kakakmu, Dimas. Kakakmu. Dua kata itu memenuhi diriku dengan kehangatan aneh. Aku tidak pernah punya saudara. Aku selalu anak tunggal. Tetapi sekarang aku punya Dimas. Seorang pria yang melindungiku ketika dia bisa saja mengabaikanku. Yang menawarkanku persekutuan ketika dia bisa saja melihatku sebagai pesaing. Yang memanggilku saudara setelah baru mengenalku sehari. Keluarga tidak selalu datang dari tempat yang diharapkan. Kadang-kadang ia datang dari bayangan gudang yang ditinggalkan. Aku mandi, berpakaian dengan pakaian paling rapi, gaun abu-abu gelap yang kupakai untuk acara-acara khusus, dan menyisir rambutku dengan hati-hati. Aku perlu terlihat bermartabat. Aku perlu merasa terkontrol, meskipun di dalam aku adalah kekacauan. Pukul 9:30 aku naik bus menuju pusat kota, tempat kantor pengacara berada. Perjalanan itu panjang, lalu lintas pagi yang padat dan bising. Tetapi aku memanfaatkan waktu itu untuk mempersiapkan diri secara mental. Dimas sudah menunggu di luar gedung ketika aku tiba. Ia mengenakan celana hitam dan kemeja putih, baru disetrika, mungkin dibeli khusus untuk acara ini. Ia tersenyum ketika melihatku mendekat. Kupikir mungkin kamu akan berubah pikiran. Aku menggelengkan kepala. Tidak. Aku perlu melakukan ini. Demi diriku. Demi ibuku. Demi semua kebenaran yang tidak pernah terucapkan. Ia mengangguk dan menawarkan lengannya. Aku mengambilnya dan kami bersama-sama memasuki gedung. Kantor pengacara berada di lantai 5. Dinding berwarna beige, ijazah berbingkai, rak buku penuh kode hukum. Pengacara itu adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahun, dengan kacamata tebal dan ekspresi serius. Namanya Joko. Ia menyambut kami dengan jabat tangan formal dan mengundang kami untuk duduk di kursi kulit di depan meja kerjanya yang terbuat dari kayu gelap. Bapak Dimas menjelaskan situasi dasarnya melalui telepon. Mulai Joko, membuka folder tebal. Tapi saya perlu kalian menceritakan semuanya dari awal. Setiap detail penting. Inyuna cara, tadni nogau dudara lekes. Selama 1 jam berikutnya, Dimas dan aku menceritakan semuanya. Keluarga rahasia ayah kami, surat wasiat dengan klausul khusus, rencana Arman untuk menghancurkanku dan mengambil warisan, bukti yang telah dikumpulkan Dimas, dokumen-dokumen dari gudang, semuanya. Joko membuat catatan dengan cermat,
mengajukan pertanyaan spesifik, meminta klarifikasi. Wajahnya tetap netral, profesional, tetapi aku bisa melihat alisnya terangkat sesekali pada detail yang paling mengejutkan. Ini rumit tetapi bisa diatasi, kata Joko akhirnya, menutup buku catatannya. Klausul surat wasiat itu jelas. Jika kita bisa membuktikan bahwa Arman mencoba merampas Siti melalui penipuan, ia otomatis kehilangan hak apapun atas warisan itu. Bukti yang dikumpulkan Dimas kuat. Email, pesan teks, transfer bank, itu akan cukup. Ia menatapku langsung. Tetapi saya perlu menanyakan sesuatu, Ibu Siti. Apakah Ibu siap untuk ini? Melanjutkan secara hukum berarti putra Ibu akan menghadapi konsekuensi. Mungkin tuntutan pidana. Apakah Ibu siap untuk itu? Pertanyaan itu menghantamku seperti tinju. Apakah aku siap melihat putraku menghadapi tuntutan pidana? Ibu di dalam diriku menjerit tidak. Agar kami menemukan cara lain. Agar aku memaafkannya. Tetapi wanita yang telah dipermalukan, dikhianati, dan dimanfaatkan tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Saya siap, kataku, dan suaraku terdengar lebih tegas dari yang kuduga. Putraku membuat keputusannya. Sekarang dia harus menghadapi konsekuensinya. Joko mengangguk setuju. Joko mulai menjelaskan proses hukum kepada kami. Pertama, ia akan menyerahkan bukti kepada notaris yang bertanggung jawab atas surat wasiat. Kemudian akan diadakan sidang formal di mana semua ahli waris akan dipanggil. Arman akan memiliki kesempatan untuk membela diri, tetapi dengan jumlah bukti yang telah dikumpulkan Dimas, pilihannya terbatas. Proses lengkapnya akan memakan waktu antara 4 hingga 6 minggu, kata Joko, mengatur dokumen-dokumen di mejanya. Tapi saya bisa memastikan kepada kalian bahwa hasilnya hampir pasti. Arman akan kehilangan haknya. Warisan akan dibagi di antara kalian berdua. Dimas dan aku saling pandang. Kami ingin melakukan sesuatu yang spesifik dengan uang itu, kataku. Kami tidak ingin menyimpannya semua. Kami ingin membuat dana untuk membantu ibu tunggal yang bekerja membersihkan rumah, memberi mereka beasiswa untuk anak-anak mereka, dukungan finansial, kesempatan. Joko melepaskan kacamatanya dan menatap kami dengan ekspresi yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Rasa hormat, bahkan kekaguman. Itu luar biasa. Saya dapat membantu kalian mendirikan yayasan hukum. Memastikan uang itu digunakan dengan benar. Mencapai orang yang benar-benar membutuhkannya. Kami menghabiskan 1 jam lagi membahas detail. Apa nama yayasan itu? Bagaimana kami akan memilih penerima manfaat? Berapa persentase uang yang akan dialokasikan untuk beasiswa pendidikan dan berapa persentase untuk dukungan finansial langsung? Dimas menyarankan untuk menamainya Yayasan Elena dan Dewi, untuk menghormati ibu kami. Aku mengangguk dengan air mata di mata. Itu sempurna. Ibu kami, yang meninggal hancur dan dilupakan, sekarang akan memiliki warisan yang akan membantu wanita lain untuk tidak mengalami nasib yang sama. Ketika kami meninggalkan kantor pengacara, sudah hampir pukul 2 siang, matahari bersinar terik dan kota itu ramai dengan kehidupan. Dimas mengundangku untuk makan. Kami menemukan restoran keluarga kecil 2 blok jauhnya, dengan meja plastik dan menu yang ditulis tangan di papan tulis. Kami memesan sup dan minuman ringan. Kami makan dalam keheningan selama beberapa menit, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Menurutmu apakah ibu kita akan bangga? Tanyaku akhirnya, memecah keheningan. Dimas meletakkan sendoknya dan menatapku langsung. Aku pikir mereka akan lebih dari bangga. Mereka akan kagum. Anak-anak mereka, yang tumbuh terpisah, yang tidak pernah tahu tentang satu sama lain, bertemu dan memutuskan untuk mengubah rasa sakit menjadi harapan. Itu lebih dari yang dilakukan ayah kita sepanjang hidupnya. Dia benar. Ayah kami menghabiskan puluhan tahun mengumpulkan properti dan rahasia, membangun tembok di antara keluarganya. Kami, dalam waktu kurang dari 24 jam, telah memutuskan untuk merobohkan tembok-tembok itu dan menggunakan sumber dayanya untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Apakah kamu takut dengan sidang itu? Tanya Dimas. Aku memikirkan pertanyaan itu dengan jujur. Ya, aku harus melihat Arman berhadapan muka. Mendengar pembenarannya, kebohongannya. Melihatnya mencoba memanipulasi semua orang seperti yang selalu dia lakukan. Tetapi aku juga tahu bahwa aku harus melakukannya. Bukan untuk balas dendam, tetapi untuk keadilan,
untuk menutup bab ini dan bisa melangkah maju. Dimas mengangguk perlahan. Aku akan ada di sana, di sisimu, sepanjang sidang. Kamu tidak akan menghadapinya sendirian. And that can I kind of in. Not as kind of inside that can I kind of inside. Kami selesai makan dan berjalan melalui pusat kota tanpa tujuan tertentu. Kami melewati toko-toko, taman, pedagang kaki lima. Orang-orang mengelilingi kami. Setiap orang menjalani kisah rumitnya sendiri. Tahukah kamu apa yang paling aneh dari semua ini? Kataku saat kami duduk di bangku di bawah bayangan pohon besar. Jika Arman tidak begitu serakah, jika dia tidak mengkhianatiku dengan cara yang begitu kejam, aku tidak akan pernah tahu kebenarannya. Aku tidak akan pernah pergi ke gudang itu. Aku tidak akan pernah bertemu denganmu. Dimas tertawa pahit. Itu ironis. Pengkhianatannya menyatukan kita. Rencananya untuk menghancurkanmu akhirnya menciptakan sesuatu yang tidak pernah dia harapkan. Sebuah keluarga sejati. Kami duduk di sana selama hampir 1 jam. Hanya berbicara, berbagi kenangan masa kecil kami yang terpisah. Tetapi anehnya serupa, perjuangan ibu kami. Pengorbanan. Momen-momen kelaparan dan kedinginan. Kemenangan kecil yang kami rayakan seolah itu besar. Kami menemukan bahwa kami memiliki lebih banyak kesamaan daripada sekadar darah. Minggu-minggu berikutnya adalah pusaran prosedur hukum, pertemuan dengan Joko, dan persiapan untuk sidang. Arman mencoba menghubungiku berkali-kali. Pesan dari nomor baru, surat yang ditinggalkan di pintuku, bahkan dia muncul sekali di depan gedung geku. Tapi aku tidak menyerah. Dimas telah memberiku peluit darurat dan nomor telepon teman polisi. Setiap kali Arman mendekat, kami mendokumentasikannya. Lebih banyak bukti pelecehan untuk kasus hukum. Rina mencoba taktik yang berbeda. Dia memposting di media sosial cerita palsu tentang bagaimana aku adalah ibu yang kejam yang menghancurkan putranya demi uang. Beberapa kenalan menulis kepadaku menanyakan apakah itu benar. Aku menjelaskan situasi yang sebenarnya. Beberapa mempercayaiku, yang lain memilih pihak Arman. Aku belajar bahwa di saat krisis, kamu menemukan siapa teman sejatimu. Dan daftarnya lebih pendek dari yang kuduga. Tetapi aku juga menemukan sekutu baru. Emilia, resepsionis hotel, mengunjungiku suatu sore. Dia membawa kue buatan rumah dan teh. Kami duduk di ruang tamu kecilku dan dia menangis saat meminta maaf karena telah menceritakan informasi kepada Arman beberapa bulan lalu. Saya tidak tahu dia akan menggunakannya untuk menyakitimu, isaknya. Saya pikir dia hanya tertarik untuk mengenal kakeknya. Aku memeluknya dan mengatakan padanya bahwa itu bukan salahnya. Dia sama-sama menjadi korban rahasia ayahku seperti kami semua. Malam sebelum sidang, aku hampir tidak bisa tidur. Aku bangun 3 kali untuk minum. Aku memeriksa gaun abu-abu gelapku 5 kali untuk memastikan itu bersih dan disetrika. Aku berlatih secara mental apa yang akan kukatakan jika diminta berbicara. Pukul 4 pagi aku akhirnya menyerah dan membuat kopi. Aku duduk di dekat jendela. Melihat kota perlahan bangun, langit berubah dari hitam menjadi abu-abu menjadi jingga. Dimas datang pukul 8 untuk menemaniku. Ia mengenakan jas gelap yang terlihat baru, mungkin dibeli khusus untuk acara ini. Siap? Tanyanya. Aku menarik napas dalam-dalam. Paling siap yang aku bisa. Sidang itu diadakan di gedung notaris, sebuah konstruksi tua tapi elegan di pusat sejarah. Kami memasuki ruangan yang luas dengan dinding kayu gelap, kursi berlapis, dan meja panjang tempat notaris dan pengacara akan duduk. Arman sudah ada di sana. Ia terlihat kuyu, dengan kantung mata yang dalam dan jas yang kusut. Rina berada di sampingnya, riasan sempurna tetapi dengan ekspresi tegang. Ketika mereka melihatku masuk, Arman berdiri. "Ibu, tolong." Dia mulai, tetapi pengacaranya menariknya ke bawah. Dimas meremas bahuku dengan lembut dan kami duduk di sisi berlawanan ruangan. Pembagian itu jelas. Mereka di satu sisi, kami di sisi lain. Notaris masuk, seorang pria tua dengan rambut benar-benar putih dan ekspresi tegas. Ia duduk, meninjau dokumen, dan memulai sidang. Selama 2 jam berikutnya, Joko menyajikan semua bukti. Email tempat Arman merencanakan penghinaanku, transfer bank ke penyelidik swasta, pesan teks antara dia dan Rina yang menertawakan kenaifanku. Kesaksian Emilia, semuanya ada di sana, terekspos di bawah cahaya dingin ruang hukum.
Pengacara Arman mencoba berargumen bahwa semuanya adalah kesalahpahaman, bahwa kliennya hanya meneliti sejarah keluarga, bahwa insiden hotel adalah kesalahan komunikasi, tetapi argumennya terdengar hampa melawan tumpukan bukti. Notaris mendengarkan dalam keheningan, sesekali membuat catatan, ekspresinya tidak dapat ditembus. Ketika tiba saatnya bagi mereka yang terlibat untuk berbicara, Arman berdiri. "Aku hanya menginginkan apa yang menjadi milikku," katanya. Suaranya bergetar antara amarah dan keputusasaan. "Kakekku kaya dan kami hidup dalam kemiskinan. Mengapa? Mengapa dia menyimpan semua itu sementara ibuku membersihkan rumah sampai hancur? Aku berhak atas kekayaan itu. Aku membutuhkannya. Aku pantas mendapatkannya." Ia menatapku langsung. "Dan ibu tidak akan pernah melakukan apapun dengan uang itu. Ibu akan menyia-nyiakannya untuk amal atau menyimpannya tanpa menggunakannya. Aku akan melakukan sesuatu yang besar dengannya." Aku berdiri, mengejutkan diriku sendiri. "Kamu benar dalam satu hal, Arman," kataku. "Kakekmu kaya dan dia membiarkan kita dalam kemiskinan. Itu kejam dan tidak adil. Tetapi solusimu adalah mengulangi kekejamannya. Berbohong, memanipulasi, memanfaatkan orang. Kamu menjadi seperti dia." Suaraku serak tetapi aku melanjutkan. "Aku akan memberimu segalanya jika kamu memintanya. Semuanya. Tetapi kamu memilih untuk menghancurkanku daripada percaya padaku. Dan pilihan itu mengatakan lebih banyak tentang siapa dirimu daripada siapa kakekmu." Keheningan yang mengikuti mutlak. Arman jatuh ke kursinya, dengan kepala di antara tangan. Rina menangis dalam diam. Notaris menutup foldernya dengan bunyi dentuman kering. "Saya sudah mendengar cukup. Buktinya jelas. Arman melanggar klausul surat wasiat yang melarang penipuan di antara ahli waris. Oleh karena itu, ia kehilangan semua hak atas warisan Marcos. Seluruh warisan akan dibagi antara ahli waris sah yang tersisa, Siti dan Dimas." Ia memukul palu kayunya di meja. Sidang ini ditutup. Kami keluar dari kantor notaris di bawah sinar matahari yang cerah yang terasa tidak pantas gembira. Dimas memelukku erat di trotoar. "Kamu melakukannya. Kamu menghadapinya dan kamu menang." Tetapi aku tidak merasa menang. Aku merasa kosong. Sedih. Aku telah memenangkan pertempuran hukum, tetapi aku telah kehilangan putraku. "Kita akan mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang indah," kata Dimas, seolah dia bisa membaca pikiranku. "Kita akan membantu begitu banyak keluarga sehingga anakmu tidak akan pernah bisa menghapus kebaikan yang akan kita lakukan." 6 bulan kemudian, Yayasan Elena dan Dewi resmi dibuka. Kami telah menjual kelima properti itu dengan total $820.000. Kami memberikan $50.000 kepada Emilia, yang menangis selama 1 jam ketika kami menyerahkan cek kepadanya. Sisanya kami bagi. Sebagian untuk kami, untuk mengamankan masa depan kami, dan sebagian besar untuk yayasan. Pada tahun pertama, kami memberikan 30 beasiswa penuh kepada anak-anak pekerja rumah tangga. Kami membantu 50 ibu dengan pembayaran sewa darurat. Kami mendanai 3 usaha kecil untuk wanita yang ingin berhenti membersihkan rumah orang lain. Aku tidak pernah berbicara lagi dengan Arman. Aku mendengar dari pihak ketiga bahwa dia dan Rina bercerai 6 bulan setelah sidang, bahwa dia pindah ke kota lain, bahwa dia bekerja di sesuatu yang tidak menghasilkan banyak uang. Sebagian dari diriku masih sakit ketika aku memikirkannya. Dia adalah putraku. Cinta itu tidak sepenuhnya terhapus. Tetapi aku belajar bahwa mencintai seseorang tidak berarti membiarkan mereka menghancurkanmu. Kadang-kadang, cinta yang paling sulit adalah yang dilakukan dari kejauhan. Dimas menjadi keluarga sejatiku. Kami makan malam bersama setiap hari Minggu. Kami merayakan ulang tahun. Kami menangis pada peringatan kematian ibu kami. Dan kami bekerja bersama di yayasan, mewawancarai keluarga, memberikan beasiswa, melihat bagaimana uang kotor ayah kami akhirnya melakukan sesuatu yang baik di dunia. Suatu hari, ketika kami meninjau permohonan di apartemen kecilku, Dimas mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. "Ayah kita mengajari kita bagaimana tidak hidup. Dia menunjukkan kepada kita jalan yang salah dengan kejelasan sedemikian rupa sehingga kita tidak punya pilihan selain memilih yang berlawanan. Dalam pengertian yang bengkok itu, dia memberi kita hadiah. Dia memberi kita kepastian tentang tipe orang seperti apa yang tidak ingin kita jadilah. Dia benar. Aku tidak ingin menjadi seperti ayahku,
menyimpan rahasia dan membangun kerajaan di atas kebohongan. Aku tidak ingin menjadi seperti putraku, menghancurkan orang lain karena keserakahan. Aku ingin menjadi seperti ibuku, seperti Ibu Dimas. Wanita yang bekerja sampai patah demi memberikan sesuatu yang lebih baik kepada anak-anak mereka. Hari ini, 3 tahun setelah sore itu di hotel tempat duniaku runtuh, aku melihat ke belakang dan melihat jalannya dengan jelas. Rasa sakit itu nyata. Pengkhianatan itu menghancurkan. Tetapi dari abu itu tumbuh sesuatu yang tidak terduga. Persaudaraan dengan seorang pria yang seharusnya menjadi orang asing, tetapi menjadi jangkarku. Sebuah yayasan yang menyandang nama dua wanita yang dilupakan dan sekarang membantu ratusan orang. Dan versi diriku yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan akhirnya bebas dari kebohongan yang mendefinisikan keluargaku selama beberapa generasi. Anakku meninggalkanku tanpa uang di hotel mewah. Tetapi seorang resepsionis tua memberiku amplop yang mengubah hidupku. Di dalamnya tidak hanya ada kunci ke brankas, ada kunci menuju kebenaran. Dan meskipun kebenaran itu menghancurkanku, itu juga membebaskanku. Sekarang aku berjalan di dunia tanpa beban rahasia yang bukan milikku, tanpa ilusi keluarga sempurna yang tidak pernah ada. Hanya dengan kenyataan yang tidak sempurna tetapi jujur tentang siapa aku dan apa yang kupilih untuk kulakukan dengan waktu yang tersisa. Dan itu, aku temukan, bernilai lebih dari warisan apapun. Pengkhianatan yang paling menyakitkan seringkali datang dari orang terdekat. Namun, keadilan dan hukum sebab akibat, karma, akan selalu menemukan jalannya. Keserakahan dan niat jahat, seperti yang dilakukan Arman terhadap ibu kandungnya sendiri, akhirnya akan menghancurkan pelakunya. Keluarga sejati tidak ditentukan oleh darah yang sama, melainkan oleh kesetiaan, belas kasih, dan niat baik. Siti menemukan keluarga sejati dan kehangatan dalam diri Dimas, saudara tirinya yang baru ia kenal, yang menunjukkan kesabaran dan perlindungan yang jauh melebihi putranya sendiri. Penderitaan yang dialami dapat diubah menjadi kebaikan kolektif. Dengan mengubah warisan yang didapat dari kebohongan menjadi dana bantuan bagi ibu-ibu pekerja keras, Siti dan Dimas tidak hanya menemukan keadilan untuk ibu mereka yang telah meninggal, tetapi juga memberi makna baru pada kekayaan yang kotor. Mereka membuktikan bahwa kita dapat memilih untuk menjadi penyembuh, bukan pengulang luka,